Andrea Dovizioso catat rekor start buruk pertama sepanjang karir. Rider tim Ducati, Andrea Dovizioso, mengaku bingung dengan apa yang terjadi pada performanya menjelang balapan MotoGP Republik Ceko 2020. Andrea Dovizioso kembali harus berjuang ekstra keras pada sesi balapan MotoGP Republik Ceko 2020. Rider 33 tahun asal Italia itu justru menorehkan hasil kurang maksimal sejak sesi kualifikasi. Bahkan, Dovizioso tercatat hanya mengawali start balapan dari urutan ke-18. Catatan tersebut merupakan rekor terburuk yang pernah dibuat oleh Andrea Dovizioso sepanjang karirnya di kelas utama. 3 kali peraih runner-up MotoGP tersebut memang sudah terlihat kesusahan sejak menjalani sesi latihan bebas ketiga. Kecepatan Andrea Dovizioso kalah jauh dengan para rider Ducati lainnya, bahkan jauh dari tim satelit Ducati Johan Zarco yang sukses meraih pole position. Kendala utama yang dihadapi Andrea Dovizioso adalah kesulitan beradaptasi dengan ban jenis baru Michelin yang memang digunakan tahun ini. Terlebih, sirkuit Brno yang digunakan pada MotoGP Republik Ceko 2020 ini memiliki karakteristik trek bergelombang dan daya cengkram bannya yang rendah. Bannya sangat berbeda sekali dengan yang saya rasakan pada seri tahun lalu. Ini adalah satu-satunya hal yang saya pikirkan. Saya bukannya beralasan, tapi memang begitu faktanya, kata Andrea Dovizioso. Performa Andrea Dovizioso dalam beradaptasi dengan ban Michelin jenis baru memang terlihat semakin menurun. Sejak seri Andalusia lalu, ia juga harus start dari baris belakang. Hanya saja, start dari posisi ke-18 kali ini benar-benar menjadi sejarah buruk bagi Dovizioso. Rider Ducati itu mengaku bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi padanya. Padahal, dalam 2 musim terakhir, Dovizioso selalu memetik hasil manis di sirkuit Brno. 2018 menjadi juara, 2019 menjadi runner-up. Saya tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Kualifikasinya buruk sekali dan kecepatan saya sangat buruk. Saya benar-benar tidak menyangka kecepatan saya menggunakan ban yang sudah digunakan tidak sejelek itu, terutama saat latihan bebas. Ban belakang mengubah segalanya dan kami tidak mengantisipasinya. Saya tidak membalap dalam keadaan baik seperti sebelum-sebelumnya, kata Dovizioso. Hasil pahit Dovizioso dalam balapan ini berbanding terbalik dengan nasib rider tim satelit Ducati Johan Zarco. Johan Zarco justru tampil gemilang dan berhasil meraih pole position. Hasil race MotoGP Republik Ceko 2020. MotoGP Ceko 2020 yang berlangsung di sirkuit Brno berakhir di luar dugaan. Rookie Red Bull KTM, Brad Binder, keluar sebagai pembalap tercepat dalam balapan seri ketiga musim 2020 tersebut. Kemenangan itu juga merupakan yang pertama untuk KTM di kelas Premier. Pembalap berpaspor Afrika Selatan itu memulai balapan dari posisi ke-7, tetapi ia mampu menyodok ke barisan terdepan. Binder bersaing dengan para seniornya untuk meraih kemenangan. Binder tidak bisa langsung menempati posisi pertama pada awal balapan. Ada 2 pembalap Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli dan Fabio Quartararo yang menguasai 2 posisi terdepan. Morbidelli di posisi pertama, sedangkan Quartararo di belakangnya. Seiring bertambahnya lap, Binder mampu menyalip beberapa pembalap di depannya. Pembalap berpaspor Afrika Selatan itu akhirnya bisa membuntuti Morbidelli yang memimpin balapan. Binder berusaha keras untuk mendekati Morbidelli, akan tetapi tidak mudah untuk melakukannya. Morbidelli berusaha keras untuk mempertahankan posisi pertama dari kejaran Binder. Binder dengan sabar terus mengekor Morbidelli. Kesempatan untuk Binder menyalip akhirnya datang pada lap ke-13. Kecepatan Morbidelli perlahan-lahan menurun saat ban YZR M1 mulai kehilangan cengkramannya. Binder memaksimalkan kesempatan itu dengan untuk menyalip Morbidelli sehingga bisa memimpin balapan. Pembalap KTM itu terus memacu motornya untuk memperlebar jarak dengan Morbidelli. Kecepatan Binder ternyata tidak mampu disaingi Morbidelli yang semakin tertinggal di belakangnya. Hingga akhir balapan, posisi pertama tetap menjadi milik pembalap berumur 24 tahun tersebut. Sementara itu, Morbidelli finish di posisi kedua. Pembalap Reale Avintia, Johan Zarco, yang memulai balapan dari posisi pertama, finish di belakang Morbidelli.
Melengkapi 5 besar ada Alex Rins dari Suzuki X-Star dan pembalap Monster Energi Yamaha Valentino Rossi. Rins finish di posisi keempat sedangkan Rossi menyegel tempat kelima. Peluang Marquez juara MotoGP 2020 masih terbuka. Pembalap KTM Red Bull, Brad Binder, tampil gemilang dalam gelaran MotoGP Republik Ceko 2020. Binder sukses keluar sebagai pemenang walau ia mengawali balapan dari posisi ke-7 di sirkuit Brno. Keberhasilan Binder memenangi balapan seri ketiga kejuaraan dunia MotoGP 2020 ini sejatinya membantu rider Repsol Honda, Marc Marquez. Sebab Marquez kini memiliki peluang lebih bagus dalam perebutan gelar juara. Sebagaimana diketahui, sejauh ini di kejuaraan dunia MotoGP 2020, Marquez belum sekalipun meraih poin. Sebab pada balapan seri perdana, The Baby Alien mengalami kecelakaan yang membuatnya tak bisa melaju hingga garis finish. Sementara itu, pada seri kedua dan ketiga, Marquez tak bisa tampil. Hal itu dikarenakan sang juara bertahan masih mengalami cedera dan sedang berada pada tahap pemulihan. Ancaman terbesar Marquez di kejuaraan dunia MotoGP 2020 adalah pembalap Petronas Yamaha SRT Fabio Quartararo. Sebab dalam 2 balapan pertama, Quartararo tampil perkasa di mana ia selalu menjadi pemenangnya. Sebelum seri ketiga dilangsungkan, Quartararo unggul 50 poin atas Marquez. Itulah mengapa seandainya El Diablo kembali meraih kemenangan pada seri ketiga, maka tentunya akan sulit bagi Marquez untuk melakukan kudeta. Kendati demikian, pada balapan MotoGP Republik Ceko 2020, Binder nyatanya mampu mengungguli Quartararo. Itulah mengapa tambahan 25 poin kini menjadi milik sang pembalap Afrika Selatan tersebut. Binder saat ini telah mengemas 28 poin dari 3 kali balapan dan menempati posisi ke-13 klasemen sementara. Kemenangan di Brno ini tentunya menjadi modal bagus bagi pembalap pendatang baru tersebut. Sementara itu, Quartararo hanya bisa finish ke-7 dalam gelaran MotoGP Republik Ceko 2020. Dengan demikian, pembalap asal Prancis itu hanya bisa mendapat tambahan 9 poin meski dirinya masih berada di puncak klasemen. Quartararo kini telah mengumpulkan total 59 poin. Mengingat masih akan ada 12 seri balapan lagi, tentunya peluang Marquez untuk mengkudeta Quartararo masih sangat terbuka. Akan tetapi, saat ini belum bisa dipastikan apakah pada balapan seri keempat The Baby Alien sudah bisa ikut serta. Tidak terlalu buruk ke tim Petronas Yamaha SRT. Valentino Rossi lagi-lagi buka suara terkait rencananya melanjutkan karir balap bersama tim Petronas Yamaha SRT pada musim depan. Sejauh ini memang belum ada kabar resmi mengenai kesepakatan kerja antara Valentino Rossi dan Petronas SRT. Dalam beberapa kesempatan, Rossi dan pihak tim satelit Yamaha itu berulang kali mengatakan bahwa kontrak di antara mereka tengah digarap dan menunggu tahap finalisasi saja. Namun, baik Rossi maupun Petronas SRT belum bisa mengkonfirmasi kapan kesepakatan kerja di antara mereka akan diumumkan ke publik. Meski belum pasti, Rossi tak segan melayangkan pujian kepada tim yang dipimpin Rajali tersebut. Pembalap Italia berjuluk The Doctor itu bahkan menilai rencana kepindahnya ke tim satelit di kelas MotoGP sama sekali bukan hal yang buruk. Rasanya tidak terlalu buruk untuk pergi ke tim Petronas Yamaha SRT. Mereka memiliki orang-orang yang baik di tim, mereka terorganisir dengan sangat baik, banyak sponsor itu juga yang penting. Saya telah berbicara dengan Yamaha soal keputusan saya untuk melanjutkan balapan di tahun depan. Mereka senang, saya juga telah berbicara dengan orang Jepang dan mereka memberi dukungan, kata Valentino Rossi. Musim ini, Valentino Rossi yang membalap untuk tim Monster Energi Yamaha MotoGP masih belum sepenuhnya tampil konsisten. Pada balapan pertama MotoGP 2020 yang berlangsung di sirkuit Jerez Spanyol, Rossi gagal finish karena mengalami kerusakan mesin. Valentino Rossi kemudian bangkit dan meraih posisi finish di podium setelah menyelesaikan balapan MotoGP Andalusia 2020 di urutan ketiga. Berkat hasil itu, Valentino Rossi sementara menempati peringkat ke-6 dengan raihan 16 poin. Adapun status pimpinan klasemen sementara pembalap dipegang oleh rider Petronas Yamaha SRT Fabio Quartararo. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapat informasi terbaru dari channel kami.